Buku keuangan ngajarin cara ngatur uang. Tapi orang kaya, mereka punya cara berpikir yang sama sekali beda. Kamu udah belajar banyak soal keuangan kan? Udah baca buku Robert Kiyosaki, dengerin podcast finansial, bahkan mungkin udah ikut kelas investasi. Kamu udah tahu cara bikin budgeting, cara alokasi 50, 30, 20, cara pilih reksadana yang tepat. Tapi kenapa penghasilanmu masih stagnan di situ-situ aja? Kenapa setiap bulan rasanya uang cuma berpindah tempat? Dari gaji, ke tagihan, ke cicilan. Balik lagi nunggu gaji. Jadi apa yang sebenarnya kurang? Selama ini kita diajarkan cara mengelola uang, bukan cara menghasilkan uang. Dan disitulah letak bedanya. Buku keuangan ngajarin kamu gimana caranya uang yang udah ada nggak bocor. Gimana caranya nabung 10% dari gaji. Gimana caranya investasi supaya inflasi nggak ngerus tabungan. Semua itu penting, tapi itu bukan cara orang kaya berpikir. Orang kaya nggak fokus ke berapa yang bisa dia simpan. Mereka fokus ke berapa yang bisa mereka ciptakan. Mereka nggak bertanya, gimana caranya gue berhemat supaya bisa nabung lebih banyak? Mereka bertanya, bagaimana caranya gue bisa hasilin lebih banyak tanpa harus jual lebih banyak waktu? Dan disitulah semua berubah, karena kamu bisa ngatur uang sebaik mungkin. Tapi kalau kapasitasmu buat hasilin uang nggak naik, ya kamu cuma bakal jadi orang yang pintar miskin. Tertib, rapi, tapi tetap di level yang sama. Gue kenal seseorang, sebut aja dia Dimas. Dimas itu tipe orang yang sangat disiplin. Dia kerja kantoran, gaji 8 juta. Dia bagi gajinya dengan rapi. 50% kebutuhan, 30% gaya hidup, 20% nabung dan investasi. Setiap bulan konsisten. Dia nggak boros, nggak nongkrong sembarangan. Hidupnya tertib. Tapi 5 tahun kemudian Dimas masih di posisi yang sama. Gajinya naik sedikit jadi 10 juta, tapi pengeluarannya juga naik. Dia masih kerja 9-5, masih nungguin gaji. Masih mikir 2 kali kalau mau beli sesuatu yang di luar budgeting. Lalu ada temannya, sebut aja Rian. Rian gajinya sama, tapi Rian gak fokus ke gimana caranya berhemat. Dia fokus ke gimana caranya nambah jalur penghasilan. Dia mulai belajar copywriting. Dia tawarkan jasa ke teman-temannya. Awalnya cuma 500.000 per project. Lama-lama kliennya nambah. Lalu dia rekrut orang buat bantu kerjain. Dia lepas dari sistem per jam, mulai masuk ke sistem per hasil. 5 tahun kemudian, Rian udah punya agensi kecil. Penghasilannya 50 juta sebulan, dan dia nggak perlu kerja 9-5 lagi. Apa bedanya? Dimas fokus ke efisiensi. Rian fokus ke leverage. Dimas ngatur uang yang udah ada. Rian bangun sistem yang bikin uang datang sendiri. Dan itulah yang nggak bakal kamu temuin di buku keuangan. Sekarang gue mau bongkar 4 cara berpikir orang kaya yang jarang, atau bahkan nggak pernah dibahas di buku finansial mainstream. Mindset 1. Fokus pada pertumbuhan penghasilan, bukan sekadar hemat. Orang biasa mikir, gimana caranya gue bisa nabung lebih banyak? Orang kaya mikir, gimana caranya gue bisa hasilin lebih banyak? Bukan berarti orang kaya boros ya, tapi mereka paham satu hal. Ada batas seberapa banyak kamu bisa hemat. Tapi nggak ada batas seberapa banyak kamu bisa hasilin. Kamu bisa potong budget kopi dari 30.000 jadi 15.000. Bagus. Tapi efeknya cuma 450.000 setahun. Sekarang coba bandingkan. Kalau kamu belajar skill baru yang bikin kamu bisa naik gaji 2 juta sebulan, 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 2 juta sebulan,
2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, itu 24 juta setahun. Mana yang lebih worth it? Hemat itu penting, tapi growth lebih penting. Mindset 2. Uang adalah alat untuk memperbesar peluang, bukan cuma untuk disimpan. Orang biasa lihat uang sebagai sesuatu yang harus dijaga habis-habisan. Mereka takut keluar uang, takut rugi, takut salah investasi. Jadinya uang mereka diam aja di tabungan atau paling banter di deposito yang bunganya kalah sama inflasi. Orang kayak lihat uang sebagai alat buat beli waktu, beli akses, beli skill, beli jaringan. Mereka nggak takut keluar uang kalau itu bisa bikin mereka lebih capable. Contoh simple, kamu punya 10 juta. Orang biasa simpen di tabungan, merasa aman. Orang kaya mungkin pakein 5 juta buat ikut kursus yang bisa naikin skill mereka, 3 juta buat beli tools yang bikin kerjaan lebih cepat, 2 juta buat networking atau bangun relasi bisnis. Setahun kemudian, orang biasa masih punya 10 juta atau malah kurang karena inflasi. Orang kaya, mereka udah naik level. Skill bertambah, akses bertambah, penghasilan naik. Uang mereka bekerja, bukan cuma tidur. Mindset 3. Berpikir jangka panjang melampaui. 1 gaji. Orang biasa hidup dari gaji ke gaji. Bulan ini kerja, bulan ini dibayar. Bulan depan kerja lagi, dibayar lagi. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi itu sistem yang bikin kamu nggak pernah bebas. Orang kaya berpikir, gimana caranya gue dibayar berkali-kali dari satu usaha? Mereka bangun aset. Aset dalam bentuk bisnis, produk digital, hak cipta, sistem, atau brand personal. Sekali bikin berkali-kali dibayar. Misalnya,
Kamu kerja sebagai desainer, dibayar 2 juta per project. Itu bagus. Tapi kalau kamu bikin template, desain dan jual online seharga 50.000, lalu terjual 100 kali sebulan, itu 5 juta, tanpa kamu harus desain ulang setiap kali. Itu namanya decoupling waktu dari uang, dan itu cara orang kaya berpikir. Mindset 4. Pilih keterampilan yang terus naik nilainya, bukan kerja yang stagnan. Banyak orang stuck di pekerjaan yang mudah diotomatisasi, pekerjaan yang bisa digantikan siapa aja, kapan aja. Admin, data entry, customer service level bawah. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi kalau kamu nggak upgrade skill, 10 tahun lagi kamu masih di situ. Orang kaya fokus ke skill yang scalable dan irreplaceable. Skill yang makin langka, makin dicari, makin mahal. Contohnya, copywriting, coding, video editing, public speaking, leadership, negosiasi, strategic thinking. Skill-skill ini nggak bisa di copy-paste. Dan mereka yang nguasain skill ini, mereka yang pegang kendali. Jadi pertanyaannya bukan kerja apa yang gajinya gede, tapi skill apa yang bikin gua nggak tergantikan. Karena di dunia yang makin cepat berubah, skill adalah mata uang baru. Ini yang gua mau kamu ingat. Orang biasa cari rasa aman. Orang kaya cari kendali. Orang biasa pengen kerja yang aman, gaji tetap, tunjangan lengkap. Mereka rela bertahan di posisi yang nggak berkembang asal aman. Tapi aman dalam tanda kutip. Karena begitu perusahaan restrukturisasi, begitu ekonomi goyang, mereka yang pertama kena. Orang kaya beda. Mereka nggak cari aman, mereka cari kendali. Kendali atas waktu mereka, kendali atas penghasilan mereka, kendali atas arah hidup mereka. Dan kendali itu datang dari skill, dari aset, dari sistem, bukan dari gaji bulanan. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu lagi cari rasa aman, atau kamu lagi bangun kendali? Coba tanya ke diri kamu sendiri. Selama ini gue ngatur uang atau ngatur hidup? Karena banyak orang yang sibuk ngatur uang, tapi lupa ngatur arah hidupnya. Mereka tahu cara budgeting, tapi nggak tahu mau jadi apa 5 tahun lagi. Mereka tahu cara nabung, tapi nggak tahu kenapa mereka nabung, selain buat jaga-jaga. Dan satu lagi, uang gue bertambah atau hanya berpindah tempat? Kalau setiap bulan uang kamu cuma beredar, dari gaji ke pengeluaran, balik lagi nunggu gaji, berarti kamu belum tumbuh. Kamu cuma bertahan. Dan orang kaya nggak cuma bertahan, mereka tumbuh. Dengar baik-baik, kaya bukan soal seberapa besar kamu punya uang, tapi seberapa besar kapasitasmu untuk menciptakan uang. Kamu bisa punya 100 juta hari ini, tapi kalau kapasitas kamu cuma segitu, begitu uang itu habis, kamu balik lagi ke nol. Tapi kalau kamu punya kapasitas, skill, mindset, sistem, jaringan, kamu bisa mulai dari nol dan bangun lagi. Berkali-kali. Dan itulah bedanya orang yang kebetulan kaya dengan orang yang pantas kaya. Kalau kamu merasa ini ngena, simpan video ini. Besok kamu mungkin butuh denger ini lagi. Dan kalau kamu punya temen yang lagi stuck di posisi yang sama, yang lagi bingung kenapa penghasilannya nggak naik-naik, bagikan video ini ke dia. Karena kadang yang kita butuhin bukan tips, bukan trik, tapi satu kalimat yang bisa ngubah cara kita lihat diri sendiri.